Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kesehatan mental, promosi kesehatan mental, dan prevensi kesehatan mental. Kami beranggotakan ada saya sendiri adalah Ramadanti NIM 196, Salsabila Husnina NIM 223, Sela NIM 224, Ratmilia Cahyani NIM 229, dan Muhammad Ferry Anggara NIM 237. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Definisi kesehatan mental. Yang pertama menurut Derajat 1988. Menurutnya, kesehatan mental adalah salah satu bentuk keharmonisan yang dirasakan individu dalam kehidupannya yang terwujud antara fungsi-fungsi jiwa, kemampuan menghadapi problematika yang dihadapi, serta mampu merasakan kebahagiaan dan juga kemampuan yang dimilikinya secara positif. Yang kedua, menurut H.J. Harrington, menurutnya kesehatan mental merupakan suatu ilmu yang meliputi sistem tentang prinsip-prinsip, prosedur-prosedur, serta peraturan-peraturan untuk mempertinggi kesehatan rohani. Yang ketiga, menurut WHO, menurutnya kesehatan mental adalah suatu kondisi atau keadaan sejahtera yang dirasakan oleh individu ketika individu mulai menyadari potensinya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan secara normal, dapat bekerja secara produktif, dan dapat memberikan kontribusinya terhadap lingkungan atau komunitas. Yang selanjutnya yaitu promosi kesehatan mental. Promosi kesehatan mental menurut WHO merupakan sebuah kegiatan untuk memberikan akses pada individu untuk menyesuaikan gaya hidup yang sehat dan untuk menciptakan suatu kondisi lingkungan yang mendukung. Pendidikan, pekerjaan, peradilan, lingkungan, transportasi menurut WHO juga meliputi kebijakan kesehatan mental. Jadi, tidak hanya promosi mental dan cakupan pada sektor kesehatan saja. Promosi kesehatan mental secara mendasar merupakan suatu kegiatan untuk memberikan fasilitas pada lingkungan supaya dapat menumbuhkan sikap peduli terhadap masalah kesehatan mental di sekitar, sehingga mampu memberikan pandangan terhadap individu bahwa kesejahteraan dapat dicapai apabila individu tersebut mampu menyadari potensinya dan mampu mengatasi stres secara umum sehingga mampu bekerja secara optimal. Sebagai contoh dalam lingkungan kampus, promosi kesehatan mental dapat menggunakan pendekatan organisasi, sehingga membutuhkan keterlibatan di berbagai sektor. Pihak-pihak yang terlibat tidak hanya mahasiswa, dosen, dan pemimpin selaku pemimpin yang mengambil kebijakan, namun kurikulum pendidikan yang telah disusun pun juga terlibat dalam kebijakan promosi kesehatan mental tersebut. Hingga pada akhirnya sasaran layanan promosi kesehatan mental ditujukan kepada individu yang memiliki masalah yang serius. Pentingnya promosi kesehatan mental akan membentuk kesadaran agar mampu meningkatkan kualitas individu yang optimal. Selanjutnya adalah definisi prevensi gangguan psikologi. Definisi dari prevensi sendiri merupakan pencegahan. Dalam psikologi, prevensi diartikan sebagai upaya agar individu terhindar dari gangguan psikologis. Menurut Rappaport pada tahun 1977 mengemukakan bahwa prevensi premier dapat berupa intervensi krisis dan melakukan konsultasi. Dalam intervensi krisis, psikologi komunitas dapat bertindak secara langsung atau direktif dengan cara-cara yang efektif dan tepat. Pada keluarga yang sedang mengalami krisis, misalnya kematian salah satu anggota keluarga, perpisahan, atau perceraian, maka bantuan petunjuk, cara pemecahan masalah ataupun dukungan sosial akan sangat bermanfaat bagi keluarga tersebut. Tujuan intervensi menurut Korchin pada tahun 1976 adalah 1. Mengurangi ketegangan, kecemasan, kebingungan, dan ketidakberdayaan. Yang kedua,
mengembalikan orang yang dalam keadaan krisis ke fungsi sebelumnya. Yang ketiga, membantu orang yang bersangkutan dan keluarganya mempelajari apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis-krisis tersebut dan mengetahui sumber-sumber atau pelayanan di masyarakat yang dapat membantu. Faktor risiko yaitu kondisi yang mungkin akan mengganggu individu dalam menjalani program pemulihan. Faktor risiko itu misalnya kecenderungan internal individu yang mampu menimbulkan perilaku bermasalah. Sebaliknya, faktor risiko adalah segala sesuatu yang mencakup kondisi emosi yang merupakan dasar atau pemicu munculnya perilaku atau aktivitas yang negatif. Faktor risiko akan meningkatkan kecenderungan terhadap perkembangan perilaku bermasalah. Perilaku bermasalah ini akan menghambat pencapaian kesehatan mental. Adapun penghambat pencapaian kesehatan mental tersebut antara lain kecemasan yang berlebih, konsep diri rendah, kurangnya penerimaan diri, lingkungan yang tidak mendukung, dan kurangnya dukungan sosial. Faktor protektif gangguan psikologi. Menurut para ahli, McLean, Maxwell, Flat, Harris, dan Jepson 2008 menjelaskan bahwa faktor protektif terdiri dua karakteristik, yaitu yang pertama karakteristik individu dan lingkungan yang bersifat melindungi dari gangguan kejiwaan. Dan yang kedua, karakteristik yang terdapat dalam diri individu yang mampu mendukung individu dalam menurunkan atau melawan perilaku bermasalah. Cara yang digunakan dalam faktor ini adalah cara yang positif. Misalnya berperilaku prososial, memiliki kontrol diri dan kontrol sosial, serta memiliki dukungan dari lingkungan. Costa, Jesser, dan Turbin 1999. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.